Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ibu mau ini Mau memang sama ya, lupa bisa terusnya. Jadi kalau ada dari dan mau yang kamu Nah, itu dia. Bagaimana selama ini jadi Bapak mengidentifikasi satu yang merupakan dilema etika atau kehidupan moral? Selaku pimpinan di sini otomatis terlebih dahulu sebagai kepala sekolah dan melaksanakan identifikasi terhadap kasus yang muncul. Kemudian terlebih dahulu mencari mengenai laporan resmi mengenai kasus tersebut dari pihak-pihak dari termasuk. Kemudian apabila ditunggu tidak ada laporan resmi, maka layaknya sebagai kepala sekolah menangani kasus tersebut kepada yang lebih. Bagaimana Ibu menerangkan pengambilan keputusan di sekolah guru, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil kelanjutan? Hal yang akan dilakukan sebagai kepala sekolah bila terjadi benturan kepada kepentingan seperti yang ditanyakan, layaknya kepala sekolah mengamati terlebih dahulu. Kemudian menyandingkan dengan peraturan sekolah dalam mengambil keputusan yang sekiranya mendekati peraturan yang telah disepakati bersama. Karena sudah dibuat peraturan itu dan dipikirkan sebaik dan selalu berpihak pada kebenaran dan mengakomodasi kepentingan orang banyak. Selanjutnya Ibu, rakaman apa atau metode apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Akan dilakukan atau prosedur yang diambil sebagai kepala sekolah ketika mengambil keputusan dilema etika adalah mencatat kasus tersebut terlebih dahulu. Kemudian menanyai pihak yang bersangkutan dan menandingkan dengan peraturan yang dibuat serta memikirkan kebermanfaatan bagi masing-masing keputusan yang diambil. Ada lagi Ibu, lalu apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di luar etika? Hal yang dianggap sangat penting, efektif ketika mengambil keputusan mengenai dilema etika. Sebagai kepala sekolah akan mengambil keputusan berdasarkan peraturan yang ada. Tetapi tentu saja mempertimbangkan dan memperhatikan masukan dari guru-guru sebagai warga sekolah. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di luar etika? Tantangan biasanya terjadi bagi kepala sekolah dalam mengambil keputusan meminimalisir benturan yang terjadi setelah pengambilan keputusan. Mungkin terjadinya kewenangan. Apa saja yang Ibu miliki tak kala ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di MK? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyesuaikannya?
bentuk atau prosedur apa yang kiranya Ibu jalankan? Ya. Mengenai tata cara ataupun waktu penyelesaian masalah, sebagai kepala sekolah intinya tidak memerlukan jadwal waktu tertentu. Kepala sekolah menyelesaikan masalah tersebut sesegera mungkin, secepat mungkin, dan apabila permasalahan tersebut tidak urgent dan tidak melibatkan orang banyak, kepala sekolah terlebih dahulu akan berdirikan atau memanggil dengan nama bersangkutan untuk meminimalisir benturan perilaku. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Keputusan kasus dilematika ini banyak faktor. Faktor yang mempermudahkan bagi kepala sekolah dalam mengambil keputusan yaitu peraturan serta kode etik yang dijadikan panutan dalam mengambil keputusan. Ini pertanyaan kamu Ibu dari saya. Apa pembelajaran yang Ibu petik dari pengalaman hidup dalam mengambil keputusan dilematika? Dilema etika, pengalaman sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika, bahwasanya keputusan yang diambil sama-sama benar, tapi harus dipilah, salah satunya berdasarkan peraturan yang dapat bermanfaat bagi warga sekolah dan bagi kita semua. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan Ya, saya terima kasih. Sampai Waalaikumsalam. Komisi Bapak mengganggu waktunya, saya meminta waktunya untuk bertanya mengenai dilema etika dan kehidupan moral. Oke, siap. Nggak apa-apa, Bu. Silakan. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kehidupan moral? Baik, untuk mengidentifikasi kasus yang terjadi, selaku kepala sekolah, selaku pimpinan yang ada di sekolah, itu biasanya saya menerima berbagai macam laporan, Bu. Dari guru, dari penjual, dari pedagang, dari wali murid, dan lain sebagainya, itu biasanya selalu sampai ke saya. Nah, saya pun kadang bertanya langsung nih bila ada desas-desus atau bila ada permasalahan yang belum disampaikan gitu ya. Kemudian permasalahan itu dirasa mendesak atau harus segera dilakukan. Nah, ini menyangkut kepentingan sekolah itu harus kita lakukan. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Artinya terkait dengan dilema etika itu ya, karena dilema etika itu sebuah keputusan yang dua-duanya itu mengandung unsur kebenaran, tetapi kita harus memilih salah satu. Nah, disinilah fungsinya pengambilan keputusan. Nah, biasanya cara saya dalam mengambil keputusan ketika terjadi dilema etika yaitu yang pertama menganalisis dulu nih kasus tersebut. Kita analisis, kemudian kita bertanya kepada pihak yang berkepentingan atau pihak-pihak yang terkait atau terlibat di dalamnya terkait dengan kasus-kasus tersebut. Kemudian setelah kita tahu semua permasalahannya, baru nih kita mengambil keputusan yang sekiranya tidak merugikan sekolah dan memberikan manfaat yang banyak untuk sekolah serta minim crash atau kesinggungannya itu sangat minim dengan pihak-pihak yang bersangkutan di dalamnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkahnya biasanya saya menimbang dulu nih, memikirkan seberapa jauh manfaat dari kedua keputusan yang akan diambil ya.
yang terjadi tersebut. Kemudian menimbang apabila keputusan itu diambil, apakah tidak mencemarkan nama baik sekolah, dan manakah dari kedua keputusan tersebut yang kira-kira paling banyak disukai oleh warga sekolah. Jadi keputusan saya itu berdasarkan keputusan warga sekolah juga. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, dilema etika itu tidak bisa kita selesaikan secara sepihak ya Bu ya. Biasanya itu saya harus berdiskusi nih dengan beberapa guru yang memang biasa menangani hal tersebut. Guru-guru yang bisa kita ajak berkomunikasi, kita ajak kolaborasi untuk mengambil keputusan yang memang benar-benar tepat gitu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya sendiri bagi saya dalam mengambil keputusan dilema etika adalah ketika mengambil keputusan mengenai misalkan ada kasus nih ya, ada kasus yang melibatkan kepentingan individu dan kepentingan sekolah. Ada dua kepentingan, antara kepentingan individu atau kepentingan sekolah. Nah ini takutnya ada ketersinggungan perasaan yang itu akan mengakibatkan malah menjadi dilematika yang baru. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelidikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Baik, untuk jadwal sendiri, karena dilema etika ini merupakan kasus yang spontan ya, tidak terjadi secara terjadwal, maka saya tidak punya jadwal khusus ya. Dalam menyelesaikan masalahnya sendiri itu saya biasanya menganalisis dulu ini keputusan dilema ini harus segera diselesaikan atau memang butuh pemikiran yang panjang. Jadi misalkan dilema etika itu harus segera kita selesaikan hari itu, ya makanya saya selaku kepala sekolah harus menyelesaikan mengambil keputusan pada hari itu juga. Tapi kalau memang membutuhkan pemikiran yang panjang, maka harus didiskusikan dulu dengan warga sekolah. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk mempermudah pengambilan keputusan itu biasanya saya berdiskusi dengan beberapa guru. Nah, beberapa guru inilah yang biasanya membantu saya mempermudah dalam pengambilan keputusan mengenai karakter serta karakter yang ada di sekolah itu kan biasanya saya berdiskusi dengan beberapa guru. Jadi pertanyaan terakhir Bapak. Oke, siap. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, selama adanya kasus dilema etika, pengalaman saya dalam mengambil keputusan itu adalah bahwa dalam menentukan sebuah keputusan yang sama-sama benar, nah ini itu kan sangat sulit. Nah di sini pengalaman yang saya dapatkan itu bagaimana sih menganalisis keputusan yang lebih bermanfaat antara kedua keputusan ini yang lebih bermanfaat, yang tidak menyalahi dengan kode etik sekolah atau peraturan serta kesepakatan yang ada di sekolah tersebut. Itu biasanya. Baik Bapak, ini sudah selesai dan pertanyaan terakhir. Terima kasih dari saya atas waktunya. Terima kasih juga selamat. Ya, sama-sama Ibu. Sukses selalu ya. Terima kasih. Ya. Bapak. Nah, Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak
pendidikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan.